Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2. Salam sejahtera ya untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan juga tak lupa Ibu selalu mengingatkan untuk tetap produktif di dalam rumah meskipun kalian PJJ, kalian tetap belajar di dalam rumah, produktif di dalam rumah. Dan satu lagi, kalian harus menerapkan protokol kesehatan ya jika kalian keluar rumah, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan tetap menjaga jarak. Tentunya dengan kesadaran masing-masing. Oke, sudah ada 60 siswa ya. Ibu kira sudah cukup dan Ibu akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas 10 MIPA 1 atau MIPA 2 yang bisa pimpin doa untuk kelas pada pagi hari ini? Ada yang bisa Ya Bu, pimpin? saya bisa. Oke, silahkan. Siapa namanya? Sultan Handal, Bu. Nah, Sultan Handar, ya silahkan pimpin doa terlebih dahulu ya. Ya Bu. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Ketua Kelas IPA 1 ya yang sudah memimpin doa kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang materi baru tentunya. Materi barunya tentang merekonstruksi teks eksposisi. Tapi sebelumnya Ibu ingin meminta tolong kepada kalian untuk melakukan games interaktif terlebih dahulu ya. Ibu minta perwakilan 1 orang untuk bermain games interaktif bersama Ibu. Gamesnya bernama Games Edu Candy. Ada yang sudah tahu Games Edu Candy seperti minggu yang lalu? Ya, Games Edu Candy-nya itu tentang pertemuan kemarin, menelaah struktur kebahasaan teks eksposisi. Mereview tentang pertemuan yang kemarin ya, kalian sudah paham sampai sejauh mana. Baik, yang lain boleh menyimak dan setelah Google Meet kalian boleh mengikuti permainan ini karena permainan ini sebenarnya terpusat hanya untuk 2 atau 3 orang saja. Nanti kalian bisa bermain secara mandiri ya. Tapi sekarang kalian simak saja dalam Google Meet yang sudah Ibu berikan ya. Sebentar, Ibu presentasikan games edukatifnya. Siapa perwakilannya yang mau ikut games Edu Candy? Ya. Siapa? Muhammad Rafi ya, Alvanto. Bisa ya bermain. Sebentar, Ibu login dulu. Bisa ya, Muhammad Rafi Alvanto. Suaranya terdengar tidak? Oh, nggak bisa. Sebentar.
koneksi jaringan Ibu tiba-tiba terputus? Sebentar ya. Sebentar ya, Ibu menyambungkan kembali. Oh, ini belum nyambung. Bapak, mohon maaf. Tiba-tiba koneksi internetnya Ainun terputus, Bapak. Iya, Pak. Ini, Pak. Limited access tiba-tiba, Pak. Enggak, Pak. Pakai itu biasa. Apa namanya? Ini. Hotspot biasa. Sebentar, Pak. Saya sedang menyambungkan lagi. Iya, Pak. Saya pakai simpati, Pak. Sebentar, Pak. AC ada AC? Masih ada, Pak. Alhamdulillah Pak. sudah masuk, Pak. Biasanya nggak ada. Iya ya. Nah, mulai ya Games Edu Candy-nya. Kak Fitrehan yang 10 MIPA 1 ada nggak? Ada Pak, saya Pak. Oh ya. Sudah Bu Ainun? Ya, udah Pak. Sebentar ya Pak. Saya mau presentasikan Edu Candy-nya dulu. Ya, terima kasih ya teman-teman karena tadi ada Speakernya belum itu Bu. Oh iya Bapak. Speakernya Bu. Iya Bapak, sebentar. Iya Bapak, sebentar. Mohon maaf anak-anakku karena tiba-tiba jaringan Ibu terputus ya, tiba-tiba. Tidak apa-apa, kita mulai ya langsung ya presentasi untuk Edu Candy-nya. Siapa tadi Muhammad Raffi ya, bisa ya? Iya Bu. Membantu Ibu sebentar. Details. Nah, hit code. Ibu ulangi lagi di Edu Candy-nya sebentar. Bentar ya, Ibu masuk dulu. Karena tiba-tiba terputus jaringannya. Nah, udah ya. Jadi, ini tentang telaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Tentunya, Raffi sekarang boleh mulai ya? Iya Bu. Ya, silahkan. Pilih mau yang mana? Mau notes cross, crosswords, match up, memori, atau multiple choice? Multiple choice. Oke, siap ya. Multiple choice. Oke. Jangan lupa ingat kata kuncinya ya. Kata kunci lalu gabungkan dengan kalimat. Oke. Mulai. Contoh kata kuncinya rekomendasi. Coba mana kalimat yang termasuk dalam rekomendasi? Air memang sangat bermanfaat untuk tubuh, maka jangan malas minum. Ya, betul. Benar gak Bu? Pertanyaan kedua, tentang kata teknis yang berhubungan dengan sesuatu ataupun aktivitas yang dilakukan oleh halayak ramai atau orang. Biasanya tentang kegiatan, tema.
Ya, Kegiatan berkemah dilakukan untuk rekreasi alam. ya betul sekali. Berikutnya, pronomina, kata ganti ya. Ini tentang aspek kebahasaan. Nah, Sepeda itu dibawa paman untuk jalan-jalan. oke, siap. Berikutnya, kata kerja mental. Kata kerja mental, kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas atau seseorang. Yuk, yang mana kalimatnya? Gadis sungguh bahagia ujiannya akan berakhir. Benar, Bu? Ya, betul. Kemudian tesis. Mana bagian kalimat mana yang merujuk kepada tesis? Krisis ekonomi global menjadi pemicu pengangguran. Ya, betul sekali ya. Skornya cukup bagus ya. Dapat 78 sebenarnya. Sebenarnya ini bisa kalian olah sendiri ketika kalian memorial, atau ini biasanya tentang education memorial karena ini berhubungan dengan telaah pertemuan yang lalu tentang membahas tentang teks eksposisi, dan sekarang kita akan merekonstruksi teks eksposisi. Jadi Ibu akan baca KD-nya ya. Untuk pertemuan kali ini, KD-nya merekonstruksi teks eksposisi. Nah, mengonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi, permasalahan, argumen pengetahuan dan rekomendasi, serta struktur dan kebahasaan. Tujuannya, peserta didik dapat menyusun menjadi teks eksposisi dengan memerhatikan paragraf penjelas dari teks eksposisi rumpang. 2. Peserta didik dapat kenali ide pokok dan ide penjelas dari paragraf teks eksposisi terkait. Yang ketiga, peserta didik dapat menciptakan teks eksposisi dengan bahasa sendiri. Pembelajaran yang akan dilakukan, kalian nantinya akan berdiskusi bersama dengan kelompok untuk melengkapi teks eksposisi dengan padu, dengan memerhatikan konteks gagasan penjelas. Yang kedua, menciptakan teks eksposisi dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Bagaimana langkah-langkah dalam merekonstruksi teks eksposisi? Setelah kalian membaca salin dia Ibu semalam. Ya, ada yang bisa menjelaskan langkah-langkah dalam merekonstruksi teks eksposisi? Bu, Ya, saya bisa menjawab. ya silahkan Nurbulan. Jadi untuk merekonstruksi teks eksposisi harus menentukan beberapa hal terutama untuk menyusun teks eksposisi. Salah satunya dengan menentukan topik, menentukan tujuan, membuat kerangka, mengumpulkan bahan, menuliskan karangan dengan paparan. Tapi untuk gagasan inti dan penjelas saya kurang paham, Bu. Oke, tidak Gimana, apa-apa. Sudah bagus sekali ya, berarti kamu membaca tadi malam salin dia dari Ibu ya. Nah, sekarang tentang penjelasan gagasan inti dan gagasan penjelas. Sebelum membuat dan menyusun teks eksposisi, ada yang tahu pengertian dari gagasan inti dan gagasan penjelas? Ya, silakan. Ya, kalau tidak ada, Ibu akan presentasikan ya beberapa tentang gagasan inti dan gagasan penjelas. Jadi, sebelum kalian merekonstruksi teks eksposisi, kalian harus paham tentang penentuan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok sebagai sebuah pernyataan yang menjadi inti dasar pengembangan sebuah paragraf, yang mana letak gagasan utama ini bisa terdapat di akhir bacaan atau induktif, awal bacaan atau deduktif, atau gabungan dari keduanya. Dari gagasan pokok ini merupakan ide ataupun tema yang nantinya kalian susun menjadi sebuah teks atau rekonstruksi teks ya di dalam sebuah teks eksposisi. Sedangkan gagasan penjelas ini merupakan pendapat dari teori
pendapat teori dari para tokoh biasanya, atau berupa fakta dan opini. Gagasan berfungsi untuk menjelaskan gagasan utama yang pada umumnya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas biasanya berisikan contoh-contoh, uraian, kutipan, dan juga ilustrasi. Sampai di sini paham ya? Nah, bagaimana sih cara mengembangkan teks eksposisi? Sudah diketahui bahwa teks eksposisi tadi terdiri dari 3 macam. Ada tesis, argumentasi, dan rekomendasi atau penegasan ulang. Bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkannya? Tesis sebagai gagasan pokok dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan penjelas berupa argumen. Menyampaikan kembali gagasan pokok dalam teks eksposisi dengan bahan berbeda. Salah satu cara berlatih menyampaikan pendapat dengan tesis eksposisi, menyampaikan pendapat dalam teks eksposisi yaitu menyampaikan kembali gagasan pokok yang terdapat dalam teks eksposisi tersebut. Jadi setelah kalian menentukan ide gagasan pokok, kalian harus menentukan teori mana yang dianggap relevan terhadap isi teks eksposisi tersebut. Itu yang dinamakan dengan tesis. Nah, setelah tesis itu dibuat, kalian harus mengembangkan dalam bentuk gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelas ini merupakan gagasan pendukung, baik bisa pro atau kontra dari sebuah topik yang sedang kalian bahas. Dan ini Ibu contohkan ya, tentang rekonstruksi teks eksposisi. Dan di sini terlihat bahwa argumentasinya yang masih utuh, tetapi tesis serta penegasan ulangnya tidak ada ya. Di sini contoh rekonstruksinya manfaat air putih bagi kesehatan. Jadi di sini ada gagasan penjelasnya, yaitu rata-rata sebanyak 8 gelas air dibutuhkan tubuh perharinya. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur kontamin, air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambahkan kalori. Nah, di sini sebagai gagasan penjelas. Jadi apabila kalian bisa merekonstruksi teks nantinya, setelah ini kita akan berdiskusi ya, mencoba berkelompok untuk merekonstruksikan teks yang sudah Ibu kirim semalam. Ada 4 teks ya. Nah, ini contohnya. Dan ide gagasan Ibu yang Ibu angkat yaitu ini. Hal yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah meminum air putih, sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Nah, meminum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh serta memberikan nutrisi penuh ke dalam sel tubuh. Dengan begini, pencernaan terbantu dan tubuh terjaga dari dehidrasi. Nah, berikutnya penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, rekomendasinya itu biasanya berisi saran, biasanya berisi sebuah rekomendasi atau saran-saran masukan kepada pembaca tentang informasi yang sudah kalian tangkap biasanya. Nah, di sini Ibu memberikan sebuah saran ya. Dengan begitu air putih akan terasa banyak manfaatnya di dalam hidup. Karena dari awal Ibu sudah bilang membuat target minum air putih sebanyak 8 hari secara rutin adalah sebuah keharusan sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Begitu ya, paham anak-anakku? Coba Bu Ainun, saya ngecek dulu Bu Ainun. Oh ya, Bapak. Ya. Kalau Reni Eriani itu siapa sebenarnya? Reni Eriani itu apa? Oh, itu dosen Ainun, masuk, Bapak. Ya? Dosen pembimbing Ainun. Sudah masuk belum? Tadi sudah, Bapak. Sudah masuk. Oh, sudah. Sudah. Nah, sekarang kalau untuk kelas ini yang tidak ada, kelas MIPA 1, Abdul Muslim ada nggak? Abdul Muslim belum ada, Bapak. Anggun Dian Selasih ya, Bapak? Ya. Belum ada, Bapak. Citra Cahya. Sudah tadi, Bapak, tapi kayaknya sepertinya keluar, Bapak. Keluar? Iya, keluar. Nah, terus ini ngecek dulu supaya saya tahu yang tidak ada siapa. Iya, Bapak.
Faris Raja, Faris. nggak ada ya. Fitrianingsih, Dianingsih. kalau ada langsung bicara silakan ya, yang di situ. Intan Permata, Ada. Lutfi, Belum, Bapak. Muhammad Rafi. Hadir, Pak. Muhammad Rafi ada? Ada, Bapak. Muhammad Rafi Aufianto. Pantau, Pak. Iya, ada ya. Rizky Adriansah. Ada? Nggak ada. Siti Amira. Zaki Mubarok. Zailani Akbar, nggak ada ya? Ya, belum ada, Kemudian yang Bapak. Zailani IPA Akbar. 2, IPA 2. Arif Rahman ada nggak? Arif Rahman Puadi. Cynthia Clara ada nggak? Nggak ada ya. Marianto, udah masuk? Marianto belum, Bapak. Ini udah dibeliin HP baru nih. Marianto ini masih Hmm. tidak disiplin juga nih. Kemarin udah dibeliin HP baru nih. Muhammad Haryono. Ini juga sama nih. HP baru juga nih. Nggak ada juga. Belum ada, Bapak. Muhammad Syafiq. Ini yang kemarin kehujanan HP-nya. Ada nggak? Nggak ada. Muhammad Zidan juga belum ada. Belum, Terakhir, Bapak. Widya Frada ada. Dia Frada ya, Pak. Tadi masuk, Bapak. Ada tadi, Pak. Nggak ada di sini ya. Saya lihat nggak ada. Iya, Pak. Ya Bu, makasih Bu sambil ngecek dari Iya, dua kelas ini Bapak. saya Tidak apa-apa, Bapak. rangkum karena ini menjelang apa namanya pembagian rapot, jadi saya harus ngecek Iya, satu-satu ya. Bapak. Iya, Bapak. Silakan Bu, teruskan Bu, terima kasih. Iya. Maaf Bu Reni, dosen dari UNJ, mengganggu sebentar. Iya, Silakan. Iya, terima kasih Pak Eko. Iya, jadi untuk mendisiplinkan diri kalian ya, sebenarnya absensi itu karena biasanya pertemuan 1 kali dan kalau sampai tidak hadir kan sayang gitu ya. Oke, jadi tadi penjelasannya bagaimana? Sudah cukup anak-anakku? Kalau sudah cukup, maka Ibu akan berikan kemudahan ya pemahaman kalian mengenai rekonstruksi teks eksposisi. Ibu sudah bentuk semalam 4 kelompok utama ya. Nama-nama kelompok sudah Ibu bagikan dalam WhatsApp group. Silahkan kalian berdiskusi bersama dengan kelompok kalian. Jadi dari MIPA 1 sendiri, MIPA 2 juga sendiri dalam pembentukan kelompok. Satu kelompok berjumlah 10 siswa dan silahkan bergabung sesuai dengan urutan dan menelaah teks yang sudah Ibu kasih semalam ya. Jadi semalam ada berapa teks? Coba ada yang tahu semalam ada berapa teks? 4 teks ya. Yang pertama teks kue odading. Yang kedua teks tentang apa? Yang kedua pendirikan tenda kemah ya. Yang ketiga tentang strategi perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir menjaga kebersihan lingkungan kelas ya. Coba kalian analisis teks eksposisi rumpang tersebut. Kelompok 1 menganalisis teks 1, kelompok 2 menganalisis teks 2, dan seterusnya ya, sampai kelompok 4. Coba cermati bagian teks eksposisi rumpang tersebut. Kebanyakan adalah tesis dan penegasan ulang yang Ibu rumpangkan dalam teks eksposisi tersebut ya. Kemudian coba kalian buat ide pokok dari tesis tersebut dan kembangkan menjadi sebuah paragraf yang padu dan utuh. Lalu hasil diskusi kalian silahkan dipaparkan dalam Google Meet ini dengan presentasi lewat 2 perwakilan kelompok. Jadi nanti yang presentasi ada 4 kelompok ya, tapi di setiap kelompok mewakilkan 2. Nanti tinggal kalian presentasikan dengan menyalakan mikrofon, lalu kalian jelaskan informasi yang kalian dapat di tiap teks. Paham sampai di sini? Paham, Bu.
Ya, Ibu akan beri waktu 6 menit ya untuk siapa yang menjadi keynote speaker nantinya. Selama proses diskusi, Ibu juga akan memberikan video untuk memudahkan kalian dalam menuliskan teks eksposisi. Dan jika ingin bertanya, silahkan bertanya dalam proses pembuatan rekonstruksi teks eksposisi. Paham ya sampai di sini? Paham, Bu. Oke, 6 menit. Dimulai dari sekarang ya, berdiskusinya. Silahkan berdiskusi. Ibu akan menyetel video pembelajaran juga. Ibu tampilkan beberapa video ya, untuk memudahkan kalian selama proses diskusi. Yes. From the title. Nah, di sini terdapat apa itu gagasan pokok dan gagasan penjelas. Maybe Caroline, maybe. Caroline, are you there? Caroline. Caroline. Ya, sedikit beberapa ya tentang gagasan inti dan gagasan penjelas. Tentunya kalian dapat menjelaskan nanti perwakilannya menjelaskan
dari merumpangkan argumentasi yang sudah Ibu berikan ya kepada kalian. Setelah itu argumentasinya dijelaskan di dalam tesis, kemudian dijelaskan lagi di penegasan ulang ya. Nanti ada 3 menit untuk berdiskusi. Ibu akan beri keleluasaan waktu untuk nanti berdiskusi untuk kalian. Nanti dimulai dari perwakilan kelompok 1 ya. Di situ kelompok 2, kelompok 3, dan sampai kelompok 4 yang terakhir. Dalam mengembangkan teks eksposisi juga kalian harus memperhatikan apa? Kerangka penjelas ya, kerangka penjelas dan juga tujuan atau informasi apa yang kalian ingin sampaikan di teks eksposisi tersebut, begitu. Dan biasanya untuk merekonstruksi teks itu terdapat gagasan penjelas ataupun sesuatu yang bisa dirumpangkan, baik itu tesis, argumentasi atau penegasan ulangnya yang bisa dirumpangkan ya. Seperti ini. 2 menit lagi ya. Nanti akan selesai nih. Nah, nih contoh ya. Nih, nanti ini kelompok 1 ya akan coba menjabarkan atau menjelaskan, melengkapi tesis dan penegasan ulangnya seperti apa dengan gagasan penjelasnya yang sudah Ibu tebalkan dalam kolom merahnya ya. Kelompok 2 juga sama, mendirikan tenda kemah, itu antara tesis dan penegasan ulangnya. Ini masih satu tipe ya untuk kerja kelompoknya, masih mudah. Nih ya, ada 2 tesis dan penegasan ulang. Paham ya sampai sini anak-anakku, MIPA 1 dan MIPA 2? Ya. Ya. Mohon maaf suaranya bertabrakan ya, tidak apa-apa. Satu menit lagi ya, nanti perwakilan kelompok silahkan memaparkan. Ya, sudah mendekati ya 9.26, sudah 6 menit kalian berdiskusi bersama dengan kelompok. Siapa yang jadi keynote speaker untuk perwakilan kelompok 1? Ya, Aidin. Silahkan boleh dipaparkan tesis dan penegasan ulangnya. Jadi, kan kelompok saya dapat yang kue odading. Tadi setelah berdiskusi sama teman-teman tadi satu kelompok, saya dapat ide pokok yang bisa dijadiin tesis nih. Ide pokoknya nih saya bacakan. Itu adalah sejenis kue odading adalah sejenis kue cemilan yang murah dan mudah didapat serta pembuatannya cukup mudah. Nah, pengembangan tesisnya itu adalah penggunaan kue odading atau kue bantal sedang hits dan diminati masyarakat. Manis odading untuk dimanfaatkan menjadi peluang usaha. Mengutip usaha kue odading ini bisa dijalankan dalam skala bahan dan bahan kue juga mudah didapat di toko terdekat. Tentunya tidak memerlukan modal yang besar. Dalam membuat kue odading, pelaku usaha harus memperhatikan kue yang dihasilkan.
pemasaran untuk usaha kue dilakukan menggunakan gerobak pinggir jalan keliling kampung. Jika ingin lebih luas, bisa memanfaatkan media sosial seperti Line, Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Nah, itu tesis yang dari saya buat yang saya wakilkan untuk baca. Untuk penegasan ulangnya, nanti ada teman saya yang akan baca lagi. Iya, terima kasih Aidin. Untuk tesisnya bagus sekali ya. Kue odading merupakan kue cemilan. Kue cemilan yang murah dan mudah didapatkan ya. Ya, silakan yang penegasan ulang. Siapa yang mau memberikan diskusi kelompok? Ya, silakan. Ya, silakan Fatimah. Jadi dalam teks eksposisi kue odading ini saya ikut melihat ide pokok dan paragraf argumentasi sehingga rekomendasi dan penegasan ulang saya akan lebih menekankan kepada saran yang solutif untuk siapa saja yang ingin berusaha dengan modal murah dan gampang diolah, Bu. Penegasan ulang kelompok kami begini. Kue odading sangat mudah dibuat dan dapat menguntungkan bila usahanya dijalankan dengan tepat. Peralatan dalam membuat kue odading harus memadai agar proses yang dijalankan maksimal. Kue odading yang merupakan kue tradisional ini belakangan mendadak ramai diperbincangkan dengan media sosial. Dalam sebuah video yang beredar, ada seorang pria yang memasarkan kue odading dengan cara yang unik dan tidak biasa. Agar bisa meningkatkan penjualan dalam usaha kue odading, maka perhatikan dengan baik mengenai kualitas dari hasil kue odading yang akan dijual. Ya, bagus sekali ya pemaparan ide pokok sama gagasan penjelas bersama dengan rekomendasi itu saling berkaitan bahwa kue odading itu kue yang hits ya, yang terkenal, yang bisa diolah dan dimanfaatkan sehari-hari dan bisa kalian dapatkan dimanapun dan kapanpun ya sebagai konsumen. Bagus sekali ya, Ibu kasih tepuk tangan secara virtual nih, yeay. Ya, dan kalian akan mendapatkan skor 93 ya. Bagus tuh skornya. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 diwakilkan dengan siapa? Kelompok 2 diwakilkan dengan siapa? Tentang apa namanya? Berkemah ya? Ataupun kelompok 3 terlebih dahulu tidak apa-apa. Jika kelompok 2 belum ada, kelompok 3 terlebih dahulu tidak apa-apa. Kelompok 3? Ya, kelompok 3. Ya, siapa di sini kelompok 3? Diwakili oleh siapa tuh? Banyak ya, kelompok 3. Ada Indira Garini, ada Indra Ardian, ada lagi siapa? Septi ya. Siapa yang mau mewakilkan? Seperti kelompok 1. Ya, kalau tidak ke kelompok 4 dulu, tidak apa-apa. Tentang kelompok 4. Ibu, saya Bu. Oh iya, Indra Garini, silakan. Ya, nama saya Indira Garini. Jadi kelompok kami mendapat teks yang berjudul Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia. Ya. Menurut kami argumen dari paragraf pemancing cukup bagus memuat realitas sekarang yang sering berubah kurikulum. Menurut kelompok kami, ide pokok dari teks eksposisinya adalah sistem perubahan kurikulum dewasa ini memang membingungkan dan berubah sangat signifikan. Tesis yang kami kembangkan yaitu sistem pendidikan Indonesia dewasa ini mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut berkaitan dengan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia, di mana kurikulum 2006 yang sejak lama dipakai diganti dengan kurikulum 2013. Walaupun tidak semua sekolah menggunakan kurikulum ini, namun tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemendikbud juga menerangkan bahwa kurikulum 2013 ini fokus pada pembangunan sikap, pengetahuan, keterampilan, karakter yang berlandaskan pada pendekatan ilmiah atau scientific learning. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bu. Ya, yang penegasan ulangnya boleh siapa yang mewakilkan kelompok 3 sistem saya, pendidikan? Ya, silahkan Indra Ardian ya.
Ya, saya akan melanjutkan teman saya. Dikarenakan pendidikan untuk sekarang sistemnya sering berganti-ganti, itu juga yang membuat kami sebagai pelajar bingung, Bu. Oleh karena itu, rekomendasi dan penegasan ulang yang saya dapat berikan dari permasalahan tersebut ialah, namun ternyata banyak juga masyarakat yang menolak berlakunya kurikulum 2013 ini. Perubahan kurikulum ini dianggap sangat mendadak dan dipaksakan. Bahkan ada yang beranggapan kurikulum ini kurang fokus karena menggabungkan dua mata pelajaran yang memiliki substansi pokok yang berbeda. Ya. Meskipun mata pelajaran yang akan diajarkan dibuat lebih sederhana, tetapi tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki peserta didik akan semakin berkurang. Karena mata pelajaran tersebut tidak dipelajari secara utuh, namun secara terpisah-pisah, sehingga akan membuat peserta didik menjadi bingung. Iya, betul sekali ya. Sistem pendidikan kita untuk kurikulum kadang berubah-ubah. Karena mungkin yang pertama, melihat target global kita ya, sebagai sumber daya manusia, kita itu harus bisa mengembangkan pendidikan kita begitu. Jadi pendidikan itu diarahkan ke soft skill juga, keahlian, kemudian apalagi tentang pedagogik pendidikannya, kemudian tentang cara belajarnya, dan tentunya kita harus bersaing dalam kancah global begitu. Makanya perubahan kurikulum seringkali disangkut pautkan dengan era atau generasi ya. Sekarang generasi Z kalian itu ya, generasi Z yang generasi milenial ya, yang tentunya sudah cakap dengan teknologi. Nah, kurikulumnya diperbarui lewat teknologi-teknologi. Bagus ya pemaparannya kelompok 3. Ibu kasih nilai sama kelompok 1, 93. Yeay, tepuk tangan virtualnya dari Ibu. Iya, berikutnya kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok 2 atau kelompok 4? Silahkan bisa memaparkan. Kalau tidak ada nanti Ibu yang jelaskan ya. Kalau untuk kelompok 2 jika belum, tidak apa-apa. Kelompok 4 juga tidak apa-apa. Ibu akan jelaskan nanti. Nah, untuk kelompok 2 itu berkaitan tentang kegiatan berkemah ya. Berkemah. Dan sebenarnya merupakan teks prosedur atau teks eksposisi nih sebenarnya. Sebentar ya Ibu paparkan. Ini susah. Nah, untuk kelompok 2 itu bentar Ibu presentasikan beberapa ya. Nah, ini kelompok 2 belum Ibu presentasikan. Nah, kelompok 2 itu tentang cara mendirikan tenda berkemah ya. Jadi di situ ada langkah-langkahnya, argumentasinya itu ada pertama, kaitkan benang ke kain, kedua, gunakan ini gitu ya. Sebentar Ibu belum bisa presentasi. Sebentar, karena ada gangguan sepertinya. Tidak apa-apa ya, cara seperti ini aja. Jadi di dalam teks argumentasi berkemah itu tentang cara mendirikan tenda seperti apa. Nah, mungkin bingung ya, kenapa harus ada teks prosedur yang sama seperti teks eksposisi. Nah, seharusnya sama sebenarnya itu untuk menginformasikan kepada pembaca bahwa bagaimana langkah-langkah mendirikan tenda sebenarnya. Tapi itu merupakan sebuah teks eksposisi secara prosedural sebenarnya, bukan teks eksposisi analitik. Jadi tadi punyanya Aidin sama Fatima, sama Indah Garini, sama Indah Ardian tadi eksposisi secara analitik. Tapi untuk yang teks eksposisi yang kedua itu bukan analitik, tapi lebih ke prosedural. Bagaimana cara membuat tenda, begitu. Tapi itu berisikan informasi karena tidak terdapat kalimat petunjuk yang ada di dalam teksnya. Kalian bisa lihat ya teks 2-nya di Word kalian masing-masing nih. Ya, mendirikan tenda. Pertama, persiapkan perlengkapan ini. Sebenarnya tentang tenda juga bisa tesisnya. Biasanya tentang
kegiatan berkemah merupakan kegiatan lingkungan atau kegiatan wajib yang dilaksanakan untuk ekstrakurikuler pramuka. Bla 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 bla. Dan biasanya kalian bisa mempertegas kembali bahwa berkemah itu tidak hanya berkemah, tapi kalian harus mempersiapkan perkemahan, alat kemah, kemudian kompas, kemudian apa lagi untuk berkemah. Banyak ya. Persiapan diri juga ya, persiapan mental. Kalau misal ada binatang atau apa, hewan liar yang tiba-tiba masuk ke tenda kalian bagaimana? Ya kan, itu kan berisiko. Jadi persiapan tidak hanya tenda begitu, tapi segala hal yang berhubungan tentang perkemahan. Jadi ini tetap dianggap sebagai sebuah tesis ya, atau penegasan ulang. Dan ini tetap dirangkai menjadi teks eksposisi. Begitu ya. Jadi tidak perlu terkecoh karena teks eksposisi berisi tentang informasi. Biasanya memuat tentang isyarat makna. Nah, untuk kelompok 2 itu ya, diperbaiki kembali ya kelompok 2. Nah, untuk kelompok 4 itu sebenarnya menjaga kebersihan lingkungan kelas. Nah, lingkungan kelas itu kewajiban bersama ya dalam upaya membersihkan lingkungan kelas. Di sini ada tugas pokok pembagian piket dan lain-lain. Tesisnya juga sebenarnya harusnya bagus nih untuk kelompok 4. Tolong diperbaiki dan dibaca lebih cermat ya. Kelompok 4 biasanya menyangkut tentang kebersihan lingkungan, kebersihan sekolah, kebersihan lingkungan sekolah itu perlu dijaga untuk menciptakan kenyamanan sekolah baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan biasanya terdapat petugas piket. Nah, penegasan ulangnya kalian bisa masukkan tuh. Bila tidak ada petugas piket atau tidak melaksanakan piket secara disiplin, maka akan kena denda dari setiap kelas. Bisa saja penegasan ulangnya seperti itu. Atau bisa saja menurut pendapat kami, kebersihan kelas perlu dijaga dengan baik supaya kenyamanan serta kesejahteraan ya di dalam lingkungan kelas itu dapat lestari atau kalian dapat menikmati sekolah tersebut secara nyaman begitu. Kalau bersih kan nyaman ya buat belajar. Nyaman nggak kalau bersih? Lingkungannya bersih, asri, rindang ya. Pastinya nyaman ya untuk belajar. Nah, begitu bisa dijadikan rekomendasi. Tolong diperbaiki ya kelompok 4. Kelompok 1 dan kelompok 3 tadi udah bagus sekali ya. Menjelaskan tentang yang hits atau kekinian untuk saat ini. Dan udah bagus. Dan itu menjelaskan, terima kasih untuk kelompok 1 dan 3 sudah mewakili teman-temannya. Untuk yang kelompok 2 dan 4 perbaiki, lebih bagus lagi ya. Dan belum dapat skor poin tuh, tapi tidak apa-apa. Nah, berikutnya ada yang ingin ditanyakan terkait diskusi kita pada pagi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan mengenai rekonstruksi teks eksposisi? Kalau tidak ada, coba berikan sebuah kesimpulan yang belum kesimpulan ya untuk atau manfaat pertemuan kita pada pagi hari ini itu tentang apa? Ya, silahkan ada yang ingin memberikan kesimpulan atau manfaat untuk pertemuan kali ini. Coba, siapa yang mau memberikan jawaban ya terkait pertemuan kita kali ini? Pertemuan kesimpulannya, manfaat pembelajaran rekonstruksi teks eksposisi untuk hari ini apa? Saya izin memberikan manfaat untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ya, silahkan. Jadi teks itu sebetulnya bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca tentang berbagai jenis informasi baik yang merupakan informasi penting maupun proses yang dilakukan seseorang. Maka dari itu saya sebagai peserta didik dapat menganalisis teks eksposisi yang penting bagi pembaca. Menurut saya itu ladang kebaikan dan mungkin dengan cara saya menulis berbagai informasi, tulisan saya bisa dilihat banyak orang.
Dan manfaat lainnya setelah saya mempelajari teks ini, saya jadi bisa memaparkan dengan jelas isi yang terdapat dalam teks eksposisi dengan apa yang saya tulis. Iya, bagus ya. Berarti menginfokan tuh secara tepat ya manfaatnya ya untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi sebenarnya yang utama itu teks eksposisi itu berisi tujuan ya. Tujuan yang disampaikan oleh kamu untuk pembaca. Informasi apa sih sebenarnya yang ingin kamu sampaikan kepada pembaca? Ide pokok apa? Gagasan penjelas apa? Dan apa saran terbaik kalian untuk membaca? Setelah membaca tulisan kalian, pasti orang akan tahu, oh jadi sarannya seperti ini, faedahnya seperti ini, manfaatnya seperti ini. Begitu ya? Ya, pertemuan kali ini ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, jika tidak ada, Ibu, sebenarnya ini ya pertemuan terakhir kita, bukan pertemuan terakhir sih, tapi iya memang Ibu sudah nantinya tanggal 30 Oktober itu sudah berakhir jadwal atau masa PKM Ibu. Jadi, Ibu mohon pamit jika sekiranya Ibu punya salah, Ibu mohon maaf kepada kalian ya. Ibu hanya bisa memberikan ilmu seberapa dari ilmu Ibu. Kemudian Ibu juga sangat senang bertemu dengan kalian meskipun secara tatap maya ya sebenarnya dalam hati merasa bahwa wah hanya tatap maya tapi tidak bertemu secara langsung itu kesannya tidak enak begitu. Enakan ketemu langsung bisa mengerti karakter kalian masing-masing, bisa mengerti watak kalian masing-masing. Dan Ibu sangat banyak belajar dari kalian. Terutama terima kasih buat Pak Eko Prasetyono yang sudah membantu saya dalam segala hal, terutama untuk pembelajaran. Terima kasih banyak Pak Eko dan seluruh siswa kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2, Ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ya, ada pertemuan, pasti ada perpisahan ya tentunya, tapi jadi terharu nih Ibu. Tapi tidak apa-apa. Kalian selalu bisa berkomunikasi dengan Ibu, jangan grup WhatsApp grupnya tetap utuh ya, seperti itu saja. Jika kalian ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Tapi baiknya bertanyanya lewat itu aja, grup aja. Kalau bisa japri pribadi bisa. Semoga Ibu dapat menjawab pesan dari Ibu. Ibu, mohon maaf, lahir batin ya buat kalian untuk pertemuan kita. Dan ini pertemuan terakhir kita sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Kita bisa berkumpul lagi, tapi tidak dengan tatap maya ya, tapi dengan tatap muka. Karena sekolah itu baiknya memang tatap muka baiknya. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tentang pembelajaran kita kali ini? Ibu kasih sedikit itu ya, kata-kata perpisahan. Setiap pertemuan yang indah pasti akan berakhir dengan sebuah perpisahan. Karena dalam kehidupan ini tidak ada yang abadi. Perpisahan sebenarnya ya menyakitkan, tapi yakin hal itu akan membuat kita bahagia di kemudian hari. Dan harapanku untuk siswa kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2 agar berjalanlah sesuai keinginan kamu, impianmu tetap besar, kegelisahanmu selalu kecil, dan kau tak akan mendapatkan beban yang melebihi kemampuanmu. Dan saat engkau sukses, jadilah seperti ilmu padi, makin berisi tapi tetap merunduk, begitu ya, tetap rendah hati dan jangan sombong ya, karena ilmu itu luas dan tidak terbatas. Tetap menuntut ilmu setinggi mungkin, menjadi orang yang berguna ya, bagi nusa, bangsa, agama, dan keluarga tentunya. Dan sukses dunia akhiratnya, Ibu doakan selalu ya.
Apalagi ya, aduh jadi terharu. Jadi ya begitulah ya, ada pertemuan, ada perpisahan. Ibu mengenal kalian, udah 2 bulan ya kita bersama, kita menjelaskan tentang LHO, menjelaskan lagi tentang eksposisi, apalagi ulangan harian sama ibu, remedial sama ibu, apalagi ya, foto-foto kolase foto ya, yang sering kalian upload, kalian unggah, itu wah, berkesan sekali buat ibu, tapi sebenarnya aduh, kesannya tatap maya begitu, bukan tatap muka, jadi aduh, berat sekali ya rasanya kalau hanya tatap maya begitu. Kalau tatap muka pasti punya banyak kerinduan gitu di dalamnya. Tapi tidak apa-apa karena kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan COVID-nya cepat mereda. Kalian masih pengen kan sekolah seperti biasa tatap muka bersama teman-teman kan? Masih pada suka kan? Sekolah kan? Sekolah terus kan? Semoga nanti Januari sudah mereda ya. Semoga, insya Allah. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang telah bergabung selama pembelajaran. Kemudian ibu tahu siapa yang bandel, siapa yang nggak mengerjakan tugas. Ibu tahu banget orangnya. Siapa di sini yang sering bertanya ke ibu, tidak apa-apa, itu bagus banget, jadi nilai plus buat ibu. Yang tidak tahu bertanya itu, aduh, nilai plusnya bagus banget itu buat ibu ya, yang sering aktif di dalam WhatsApp group, yang sering mendoakan kebaikan buat ibu. Nah, itu bagus banget kayak, aduh, kesannya, coba secara tatap muka gitu ya, bukan secara tatap maya. Tapi tidak apa-apa. Ibu selalu mendoakan kebaikan buat kalian. Semoga kalian sukses selalu, bahagia selalu, sukses dunia, sukses akhiratnya. Dan apalagi ya, salam perpisahannya bingung pakai apa, pakai virtual gitu ya. Peluk dari jauh ya, sending virtual hug gitu ya. Jadi tidak apa-apa, terima kasih banyak sudah banyak juga, Bu. Iya, terima kasih, maafkan kesalahan ibu ya, jika ibu banyak salah terkait pertemuan kita dari awal kita bertemu sampai terakhir kita bertemu. Ibu banyak belajar dari kalian dan banyak belajar dari Pak Eko terutama. Terima kasih banyak Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya bicara dulu sebentar. Iya, Bu. Iya, Pak. Silakan, Pak. Untuk seluruh siswa baik kelas 10 MIPA 1 maupun MIPA 2. Jadi Ibu Ainun berarti sudah mengajar hari yang terakhir untuk hari ini ya. Iya. Selanjutnya berarti kembali lagi ke saya, meskipun pada saat ini juga saya selalu memantau mengajarnya Ibu Ainun. Jadi Ibu Ainun mudah-mudahan setelah praktek mengajar ini di luar sana nanti bisa sukses, tambah sukses selalu ya. Ya Rabbal alamin. Terima kasih doanya Pak. Sehingga siswa 10 MIPA 1 dan MIPA 2 yang hari ini kemungkinan mendapatkan ilmu dari Ibu, mudah-mudahan itu menjadi ladang pahala sendiri sehingga dia menguasai selanjutnya ya. Jadi selanjutnya nanti saya akan mengajar lanjutkan. Untuk itu kepada Ibu Ainun, tolong nilai-nilai yang lalu, yang kemarin, iya Pak, kumpulkan, iya Pak, kemudian serahkan ke saya karena nilai itu akan berlaku. Termasuk mohon dilayani bagi yang belum lengkap nilainya. Iya Pak. Karena nanti anak-anak tidak jatuh di nilai karena sebentar lagi kita akan menyerahkan nilai tengah semester dan sebentar lagi akan ada ulangan semester ganjil yang menentukan kenaikan kelas ya. Kemudian yang berikutnya Ibu Reni masih di tempat apa sudah keluar dari ruangan? Ini sepertinya sudah keluar Bapak. Mungkin masalah internet juga ya? Iya. Ya nanti kita diskusinya dengan Ibu Reni dan sebagainya bisa dijadwalkan kapan saja kan dalam ini atau minggu besok tidak masalah. Gitu. Itu karena sebentar lagi anak-anak ini harus masuk di mata pelajaran berikutnya supaya tidak mengganggu. Oh ya baik Bapak, ya terima kasih banyak. Nanti diakhiri, dilanjutkan di grup saja pada saat nanti
siswa-siswa ini mengumpulkan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko untuk sarannya. Ya, kalian berikutnya ada mata pelajaran berikutnya kan ya? Ya, sebelum itu Ibu menginginkan foto bersama dulu ya, foto virtual bersama. Bisa tolong menyalakan kameranya, kamera on cam. Ya. Bentar ya, Ibu fotokan ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Ya, sudah foto on kameranya. Terima kasih banyak ya untuk IPA 1 dan IPA 2. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menghadiri pertemuan kali ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan ilmu yang Ibu kasih ke kalian semoga bermanfaat juga buat kalian. Apalagi untuk teks LHO dan teks eksposisi ya. Itu teks eksposisi nanti buat pekan akhir semester tuh biasanya. Ya, Ibu akhiri atau ada yang ingin bertanya? Apa ada yang ingin memberikan pertanyaan ke Ibu? Silahkan. Tidak ada? Jika tidak ada, Ibu akhiri ya. Ibu akhiri ya. Silahkan bisa keluar masing-masing. Dan silahkan mengikuti pembelajaran berikutnya. Karena ini sudah pukul 9.54. Ya, silahkan bisa keluar dari grup forumnya masing-masing. Diperkenalkan. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Jadi bilang topik